Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin amma ba'du. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini saya masih diberikan kesempatan untuk bisa melaksanakan UAS, yaitu tentang aplikasi Maktabah Syamilah versi PC. Maktabah Syamilah di sini merupakan sebuah aplikasi yang berbasis Microsoft Windows yang berbentuk pembaca buku elektronik dan perpustakaan digital. Jadi di dalamnya itu terdapat berbagai macam kitab, seperti contohnya kitab tafsir, ada juga hadis, usul hadis, fikih, akidah, dan sebagainya. Aplikasi ini dikembangkan oleh sebuah yayasan, yaitu Yayasan Maktabah Syamilah, sejak tahun 2005. Kini perkembangannya bergabung dengan Al-Maktab At-Ta'awuni Lid-Da'wah atau Kantor Dakwah Bersama, yaitu sebuah lembaga dakwah yang berada di bawah Kementerian Kementerian Urusan Keislaman gitu. Wakaf Dakwah dan Penyuluhan Kerajaan Saudi Arabia. Lembaga ini diresmikan oleh Syekh Abdul Aziz bin Abdullah bin Bas pada tanggal 25 bulan 11 1413. Langsung saja di sini kita ke pembahasannya. Yang pertama yaitu ada sebuah tool Ikhnaril Kitab. Di sini berfungsi sebagai di dalamnya di sini terdapat kitab-kitab, kumpulan kitab-kitab gitu. Langsung saja kita buka, klik. Nah, di sini maka akan muncul seperti pada gambar pada PC di sini. Jika kita klik Al-Kutub, maka di sini hanya ditampilkan kitab-kitab saja, kitab-kitabnya. Dan ketika kita di sini juga dilengkapi dengan pencarian. Misalnya kita di sini mencari tafsir. Tafsir misalnya. Tafsir. Maka akan muncul di sini kumpulan kitab-kitab tafsir seperti kitab tafsir Al-Ikhlam, Al-Ahlam, tafsir Abdul Razak, tafsir Ibnu Hatim, dan lain sebagainya.
Dan di sini juga ada ikon atas nif. Atas nif di sini pada ikon atas nif di sini banyak berbagai fitur dan ikon-ikon lainnya. Yang pertama di sebelah kanan ini merupakan kategori dari kitab-kitab yang ada pada Maktabah Syamilah. Misalkan kita dalam kategori akidah di sini ya, dan di sebelah kirinya di sini merupakan kitab-kitab tentang yang berhubungan dengan akidah begitu. Terus di sini ada kategori tafsir, dan ini merupakan kitab-kitab tafsir. Misalkan kita mencari ulumul hadis, di sini kitab-kitabnya dan lain sebagainya. Nah, jika kita memilih kitab di sini, maka yang ditampilkan itu hanya versi kitabnya saja. Di sini, ini versi kitabnya saja. Dan jika kita memilih majalah di sini, maka yang ditampilkan hanya versi majalahnya saja. Contohnya seperti ini. Ini versi majalahnya saja. Sedangkan untuk yang hijau di sini, ini merupakan kitab yang sesuai dengan versi cetaknya begitu. Penomorannya itu sesuai dengan versi cetaknya. Sedangkan yang di sampingnya di sini yang ungu, yang warna ungu di sini merupakan kitab yang tidak sesuai versi cetaknya begitu. Banyak di sini. Dan biasanya kalau yang sesuai versi cetak di sini banyak digunakan ketika ada dalam pembuatan sitasi dan sebagainya. Kemudian juga ada di sini makhtutat, ini untuk kepentingan manuskrip. Ada juga yang rasail jam'iyah, di sini merupakan hasil dari disertasi kitab-kitab. Dan ada juga di sini dan ada juga malafat elektronnya di sini. Di sini hanya menampilkan kitab-kitab versi elektronik gitu. Dan untuk selanjutnya di sini ada al-muallifu di sini merupakan apa itu namanya? Hanya menunjukkan muallif yang ada di Maktabah Syamilah. Seperti di sini ada Ismail ibnu Ja'far, Ibrahim ibnu Sa'ad, ada juga Muhammad bin Ishaq dan lain sebagainya. Ini jadi muallifun. Di sini hanya menampilkan muallif yang ada di Maktabah Syamilah. Itu misalnya juga bisa kita dengan mencari di sini muallifnya. Misalnya kita mencari Muhammad ibnu Ishaq, kita hanya ketik atau
cari di kolom cari itu, misalkan Muhammad Ishaq, ada di sini Muhammad bin Hasin Asy-Syaibuni dan lain sebagainya. Dan kita klik, misalnya kita mencari Muhammad bin Ishaq, kita klik di sini, maka akan di sini muncul kitabnya, kitab karya Muhammad bin Ishaq. Dan juga di sini Muhammad bin Hasin Syaibuni, di sini karya-karyanya gitu kan, kitab-kitabnya, kitab-kitab karya Muhammad bin Hasin Asy-Syaibuni dan seterusnya gitu. Nah, di aplikasi Maktabah Syamilah di sini juga dilengkapi ketika kita ingin mengetahui rincian tentang kitab tersebut, kita bisa dengan cara mencarinya di sini pada ikon mu'allifun, atau pada ikon pencarian juga bisa. Di Al-Kutub misalnya, kita untuk mengetahui rincian tentang kitab misalnya kita di sini ingin mengetahui rincian dari tafsir Jalalain misalnya. Di sini kita cukup dengan untuk mengetahui rincian tentang kitab tersebut, kitab tafsir Jalalain misalnya kan ya, kita bisa dengan mengarahkan kursornya saja pada kitab yang ingin kita ketahui rinciannya. Seperti di sini tafsir Jalalain, kita cukup arahkan, maka di sini akan muncul rincian tentang kitab tersebut. Misalnya ini kategorinya yaitu kitab tafsir, nama kitabnya Tafsir Jalalain, al-muallifnya Jalaluddin Muhammad Ibnu Ahmad Al-Mahalli, dan juga itu wa Jalaluddin Abdurrahman bin Abi Bakar As-Suyuti gitu, atau lebih dikenal dengan Jalaluddin As-Suyuti begitu. Selanjutnya itu kita lanjut ke Al-Qur'anul Karim. Nah, di sini merupakan Al-Qur'an yang berisi Al-Qur'an. Di sini seperti ada surat Al-Fatihah, ada surat Al-Baqarah, Al-Imran dan sebagainya. Dan untuk kita misalnya akan mengambil surah Fatihah di Maktabah Syamilah, caranya gampang. Kita hanya blok saja, lalu copy, sama seperti tadi caranya, lalu copy dan kita masukkan pada aplikasi Microsoft Word misalnya. Kita Ctrl V, maka surah Al-Fatihah tadi
akan seperti pada gambar di sini, pada aplikasi Microsoft Word di sini, gitu. Dan di sini juga dilengkapi dengan pencarian. Misalkan kita di sini mencari tentang amanah, aman itu yang artinya aman, maka kita tinggal ketik di sini amanah, amanah. Nah, amanah. Kemudian kita klik yang bergambar teropong di sini, maka yang kita cari, kata yang kita cari di sini akan tampil begitu. Seperti amanah, amanu, amanah, amanu dan sebagainya. Jika kita di belakangnya menambahkan kita bintang, tanda bintang, maka akan ditampilkan beberapa yang terkait dengan amanah begitu. Seperti di sini amanu, amanah, dan lain sebagainya begitu. Misalkan kita ingin menghapus kata yang tidak ingin kita cari di sini, di pada kumpulan kata yang kita cari. Misalkan kita menghapus di sini, cara menghapusnya, misalkan kita akan menghilangkan amanah, menghilangkan amanah, terus kita klik teropong lagi, maka yang amanah tadi di sini sudah tidak ditampilkan lagi. Nah, begitu caranya. Jika kita hanya ingin mencari yang terkait dengan makna aman begitu, amanah, amanu dan sebagainya. Dan untuk mengetahui ada di mana saja yang kata amanah di sini, agar kita bisa menemukannya, maka bisa kita lihat setelah kita cari kata amanah di sini terdapat juga pada surah Al-Baqarah, surah Al-Baqarah ayat 9, surat Al-Baqarah ayat 13, dan juga pada Ali Imran ayat 102, 110 dan seterusnya. Ada juga An-Nisa pada ayat 60, An-Nisa ayat 59, ayat 57 dan sebagainya begitu. Begitu fungsi dari pencarian, fitur pencarian pada Maktabus Syamilah di sini. Fungsi ini juga sama ketika kita ingin mencari, misalkan kita mencari di kitab, ya. Pencarian di sini mencari pada kitab, misalnya kan kitab tafsirnya di kitab tafsir di sini, maka kita tinggal pada kategori akidah, maka kita tinggal ketik di sini juga. Misalkan kita mencari
yang berhubungan dengan kitab yang berhubungan dengan niat. 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 Terus kita klik di sini, maka yang berhubungan dengan niat di sini akan muncul. Kata yang kita cari tadi akan muncul yang berhubungan dengan niat. Misalkan di sini ada pada kitab Madzaka, kitab tafsir At-Tabari juga di sini ada ditemukan pada kitabnya yang berhubungan dengan niat. Ada juga pada kitab Tarikh Ibnu Khaldun, di sini juga ditemukan. Di sini juga terdapat halaman-halamannya pada halaman berapa. Sama penggunanya seperti ketika kita mencari ayat-ayat pada Al-Quran begitu. Dan selanjutnya di sini untuk pencarian tadi kan sudah ya di sini. Terus selanjutnya itu tentang selanjutnya yaitu kita kepada ikon Lauhatut Tahkim di sini. Nah, fungsinya di sini untuk kita misalkan kita ingin mengelompokkan berbagai macam kitab dan sebagainya. Kitab-kitab contohnya di sini kitab-kitab tafsir yang sudah saya buat di sini, contohnya kitab tafsir. Nah, yang ingin dimasukkan ke dalam kitab-kitab tafsir yang kita inginkan itu seperti di sini saya mau masukkan pada file kitab tafsir di sini, yaitu ada tafsir Majahid, tafsir Jalalain, tafsir Al-Qurtubi, tafsir Ar-Razi. Untuk caranya di sini sangat mudah. Kita klik di sini ya. Jika kita ingin membuat folder baru, klik, kemudian kita kasih nama apa yang akan kita simpan pada folder ini. Misalkan di sini kita ingin mengelompokkan kitab-kitab, beberapa kitab tafsir. Kita
beri nama di sini at-tafsir misalnya. Nah, kemudian kita enter. Dan untuk mengelompokkan kitab yang ingin kita masukkan dalam kategori tafsir yang folder yang sudah kita buat tadi, kita di sini cukup misalkan bisa langsung dalam kitab, kan kita ke tasnif dulu. Dalam kategori tafsir kita ingin memasukkan tafsir kitab tafsir karya Abdul Razak sini. Kemudian kita klik icon yang ada di sini, klik, maka kitab yang kita pilih akan masuk pada kumpulan file pada folder yang sudah kita buat tadi. Terus kita misalkan kita juga akan masukkan di sini kitab tafsirnya At-Tabari. Kita klik tafsir At-Tabari. Mana ada tadi? Tabari, kemudian kita klik icon yang seperti tadi. Kita klik di sini, maka kitab tersebut akan masuk pada kumpulan file juga. Dan begitu seterusnya. Dan ketika kita misalkan sudah dikelompokkan, kita ingin mengetahui yang kitab apa saja yang sudah kita kelompokkan tadi. Nah, di sini kita buka tafsir yang tadi, maka tampilannya akan seperti di bawah ini. Maka di dalamnya ada tafsir Abdul Razak, tafsir At-Tabari. Begitu cara penggunaannya untuk penggunaan pada pengelompokan kitab. Selanjutnya yaitu di sini itu ke ini ikon selanjutnya. Di sini ikon ini berfungsi untuk menampilkan panel pengarang kitab. Di sini seperti contohnya ya, kitab tafsir Majahid. Dalam kategori tafsir, judulnya Tafsir Majahid, Al-Mu'allif, pengarangnya yaitu Abul Hajjaj Mujahid bin Jabir dan seterusnya. Dan juga di sini misalkan ada juga di sini misalkan tafsir Jalalain. Ini rincian tentang tafsirnya kitab tafsir Jalalain, muallifnya Jalaluddin Muhammad bin Ahmad Mahalli dan Jalaluddin Abdurrahman bin Abi Bakar As-Suyuti. Dan sebagainya gitu.
Untuk selanjutnya kita icon kontrol di sini. Di sini fungsinya untuk kita mengatur bahasa, penggunaan warna pada Maktabah Syamilah, dan di sini juga pengaturan di Maktabah Syamilah gitu. Nah, di sini ini fungsinya untuk icon ini fungsinya untuk menampilkan daftar hasil pencarian yang disimpan gitu. Daftar hasil pencarian yang selanjutnya kita ke cara takhrij hadis. Cara takhrij hadis. Untuk cara takhrij hadis, kritik sanad dan sebagainya pada Maktabah Syamilah. Kita ke menu pencarian dulu ya. Kita ke Kitab As-Sunnah. Kita pilih Kitab As-Sunnah di sini. Kemudian kita pilih semua di sini, semua kitab. Kemudian kita kontrol A untuk memilih semua kitab. Kita blok. Bisa kita blok, dan kita pilih opsi ikhtiyarul muhaddadah, ikhtiyarul kitab al-muhaddadah pada di bawah kitab-kitab yang sudah kita blok tadi. Kemudian kita klik, maka kitab-kitabnya otomatis akan terchecklist sendiri. Setelah kita memilih semuanya, kemudian kita klik kata yang akan kita cari, yang akan kita takhrij pada hadis. Di sini misalkan kita ingin mencari tentang niat. Kemudian kita klik tombol yang berbentuk teropong di sini, bahas, klik. Setelah kita klik, maka hasilnya akan seperti berikut. Berikut merupakan hasil dari takhrij hadis untuk Maktabah Syamilah versi PC yang terbaru. Di sini setelah saya pelajari ya, mengapa tidak muncul apa-apa ketika kita mencoba takhrij hadis menggunakan Maktabah Syamilah yang versi terbaru. Dari beberapa literatur yang saya cari dan saya pelajari, baik itu YouTube ataupun dari Google itu hasilnya sama seperti ini, tidak muncul.
Dan dijelaskan di sana bahwasannya untuk takhrij hadis pada Maktabah Syamilah yang versi terbaru di sini masih belum bisa digunakan, dan mungkin akan lebih dikembangkan lagi. Mohon maaf atas segala kekurangan dari saya pribadi terutama dan kelompok kami yang berjudul Maktabah Syamilah versi PC. Semoga bermanfaat. Mohon maaf atas segala kesalahan dan kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.